Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadun abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di hari yang penuh berkah ini, walaupun masih tetap dalam masa pandemi, kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA, edisi spesial Tahun Baru Islam, yaitu dengan tema Meneguhkan Makna Hijriyah. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz Ali Nurdin, silahkan cantumkan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini, kurang lebih sekitar 15-20 menit. Langsung saja kami persilakan Pak Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Tadi sudah disampaikan tema kita sore ini adalah bagaimana untuk dapat memetik makna hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar informasi bahwa dari seri kajian kita untuk tadabbur Al-Qur'an dalam 1 bulan itu 4 kali untuk teman-teman Al-Qalam ini, dan mulai edisi bulan ini setiap bulan sekali kita akan mengambil tema yang spesifik, tematik itu. Nanti 3 edisi lainnya akan kita lanjutkan tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan. Yang kemarin sudah sampai di surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-90-an. Nah, maka untuk bulan Agustus ini kita ambil di pertemuan yang kedua dengan edisi khusus seputar menyambut dan memetik hikmah dari tahun baru Hijriah. Dan nanti di edisi bulan selanjutnya kita akan sesuaikan dengan isu yang sedang berkembang mungkin, atau hal yang kita pandang penting untuk kita angkat bersama sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mencari petunjuk dari Al-Qur'anul Karim. Baik, sebelum kita masuk pembahasan, Bapak Ibu sekalian, kita ingin mengawali dari pernyataan begini. Ada sementara orang yang selalu kalau menyikapi perbedaan itu kurang bijaksana. Kita ambil contoh kemarin misalnya di hari Senin itu banyak yang menyampaikan ucapan selamat tahun baru, bahkan tidak sedikit yang menyelenggarakan ritual doa akhir tahun dan awal tahun. Nah, itu kemudian ada yang kemudian menyatakan bahwa itu tidak perlu dilakukan karena Nabi SAW tidak mencontohkan. Nah, ini tentu hal yang bisa kita pahami. Kalau memang ikut pendapat yang seperti itu, monggo, itu menjadi pilihannya, dan orang bebas merdeka untuk memilih pilihan yang mana, ya. Kalau ada yang memilih pandangan keagamaan bahwa kalau tidak ada contoh dari Nabi jangan lakukan, monggo silakan, sehingga pasti akan banyak hal yang nanti tidak boleh dilakukan karena nggak ada contohnya, termasuk misalnya kita doa bersama ketika mau nikah, mau ulang tahun, menyelenggarakan doa bersama ketika kehamilan, dan seterusnya, semuanya tidak akan boleh. Termasuk apalagi hormat bendera peringatan 17 Agustus, tapi ya nggak boleh. Nah, itu kalau memang mengacu kalau beragama pada kaidah kalau tidak ada contohnya jangan diikuti. Itu ya. Nah, tapi pada umumnya ulama, mayoritas bahkan, ya, tadi itu minoritas, mayoritasnya mengatakan kalau yang kita lakukan tidak bertentangan dengan syariat secara umum, meskipun nggak ada contohnya, nggak masalah. Karena kan banyak hal ayat dan Al-Quran memerintahkan dan Nabi tidak mencontohkan. Misalnya tolabul ilmi itu ayat dan hadisnya banyak, tapi cara tolabul ilminya itu bagaimana, itu nggak ada contoh dari Nabi. Apalagi pakai Zoom ini nggak ada zaman Nabi, dan seterusnya. Jadi artinya mohon bijaksana ketika kita menyikapi perbedaan. Inilah prinsip kita. Jadi silakan yakin dengan keyakinan masing-masing tanpa harus menghakimi yang berbeda. Karena yang berbeda bukan berarti musuh, apalagi kemudian harus dimusuhi. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, Al-Quran mengatakan, kita langsung ke tema, bahwa
Jumlah bulan itu 12. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surah nomor 9, surah At-Taubah ayat yang ke-36. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 ini, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Iya. Ayat ini di awal ayat dikatakan sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi pembagian bulan yang sampai hari ini itu ketetapan Allah ya, bukan karangan orang, bukan karangan manusia, itu adalah ketetapan Allah. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikhususkan, yang disebut arba'atun hurum, 4 bulan haram atau 4 bulan mulia. Kata haram di sini bukan berarti kemudian lawan dari halal semata ya, tapi maksudnya haram di sini menjadi terhormat. Kenapa? Karena biasanya sesuatu yang terhormat itu di situ ada banyak larangannya. Contoh kenapa masjid di Mekah disebut Masjidil Haram. Maka orang menyebut Al-Haram. Karena memang masjid di Mekah berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Ada sekian etika dan larangan bagi siapapun yang ingin Masjidil Haram. Misalnya apa? Tidak boleh dimasuki oleh orang non-Muslim. Itu kenapa disebut haram. Demikian juga Masjid Madinah, maka 2 haram namanya Haramain. Masjid yang lain boleh, bahkan Masjid Istiqlal itu yang rancang malah orang non-Muslim, gitu ya. Nah, kita kembali. Maka kemudian 4 bulan haram itu apa saja? Yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Ya, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, 2 bulan yang awal dan terakhir, yaitu Rajab dan Muharram, sekarang ini kita Muharram, itu bahkan oleh Rasulullah disebutnya sebagai Syahrullah. Bulannya Allah. Kenapa disebut bulannya Allah? Karena setiap bentuk ibadah yang dilakukan di kedua bulan tersebut, yaitu Rajab dan Muharram, akan mendapat keutamaan yang lebih dari bulan yang lain. Kecuali Ramadan ya. Nah, ini menarik ini Ramadan. Kenapa kemudian menjadi lebih mulia dari 4 bulan ini? Itu gara-gara kemudian Allah pilih Ramadan sebagai nurun Al-Quran, nuzulul Quran. Maka Ramadan itu menjadi istimewa gara-gara Al-Quran. Maka sering kita ingatkan bahwa segala sesuatu yang biasa saja itu menjadi istimewa karena Al-Quran. Gitu. Ya kan, kertas putih nggak ada tulisannya, dibuang nggak ada masalah. Tapi begitu ada tulisannya Al-Quran, maka akan menjadi istimewa. Kita memegangnya pun hati-hati. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berbeda dengan Rasul yang lain, tapi beliau menjadi Sayyidul Mursalin gara-gara Al-Quran. Demikian juga Makkah Madinah bukan 2 kota suci pada mulanya, tapi sejak Allah turunkan Al-Quran di 2 kota tersebut, Makkah Madinah menjadi Haramain, 2 tanah suci. Maka, nah di cerita kemudian Rasulullah mengatakan begini, dalam konteks amal kita di bulan Muharram, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamul Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Nah, puasa Muharram itu apa? Kalau kita lihat hadis yang ini, Nabi tidak menjelaskan tanggalnya. Tapi di hadis yang lain kemudian kita temukan bahwa yang amat sangat dianjurkan kita berpuasa di bulan Muharram itu adalah pada tanggal 10 Muharram. Sehingga disebut dengan istilah hari Asyura. Asyura artinya hari ke-10 di bulan Muharram. Nah, para ulama kemudian mengaitkan isi hadis itu juga dengan pernyataan bahwa Rasulullah ingin tidak hanya puasa di 1 hari, karena itu nanti sama dengan ahli kitab Yahudi saat itu, maka Nabi pun menyatakan sekiranya masih diberi kesempatan umur tahun depan, beliau akan berpuasa juga di hari ke-9. Nah, maka yang disunahkan di sini, kalau bisa kita puasa Muharram minimal 2 hari. Ya,
minimalnya itu kalau bisa. Kalau enggak bisa banget 2 hari ya sehari saja. Itu hari Kamis. Berarti apa namanya minggu depan ya, minggu depan tanggal 10 Muharram hari Kamis itu pas bersamaan hari Kamis berarti niatnya bisa kita gabung. Puasa Kamis sekaligus puasa Muharram. Itu. Maka pilihannya Rabu Kamis tanggal 9 10. Bisa juga boleh juga 10 11 yaitu Kamis Jumat, boleh juga. Atau kalau enggak bisa ya cukup Kamis saja. Kalau enggak bisa juga, ya wis. Ya sudah namanya. Enggak bisa mau sunnah gitu ya. Ya enggak masalah. Enggak berdosa juga enggak masalah. Tapi ini salah satu kesempatan yang Allah anugerahkan agar kita menambah kebaikan-kebaikan khususnya di bulan Muharram atau bulannya Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam riwayat-riwayat hadis itu banyak ya kisah kenapa Muharram itu menjadi istimewa khususnya tanggal 10 itu karena ada sekian banyak peristiwa besar. Tapi saya kira bukan saatnya kita membicarakan itu. Nah, sekarang kita fokus dengan hijrah. Kata ini juga cukup populer belakangan, khusus di kalangan milenial, anak-anak kita itu yang muda semangat menggelora beragama itu. Seringkali banyak menghiasi media sosial kita tentang spirit hijrah itu adalah mengganti penampilan. Nah, kira-kira gitu, mengganti penampilan. Yang tadinya mungkin rambutnya suka dicet-cet, sekarang mulai sopan, itu, waduh kamu sopan sekarang, aku udah hijrah. Nah, kira-kira begitu ya. Yang tadinya mungkin suka hal-hal yang katakanlah agak abu-abu bahkan negatif, sekarang ketika diajak temannya, dia nggak mau lagi, dia sebut ya hijrah. Satu sisi tentu itu hal yang baik dan positif, kita sambut, karena itu sebuah proses gitu ya. Tapi tentu secara substansi bukan hanya itu. Hijrah yang sebenarnya bukan hanya sebatas aksesoris, bukan sebatas formalitas. Karena kalau sebatas aksesoris gampang sekali, padahal Al-Quran itu begitu tinggi memberikan nilai kepada orang yang berhijrah. Mari kita lihat. Surah nomor 2, ayat 218. Ya kan? Surah 2, 218. Allah berfirman di ayat ini, bahwa orang-orang yang berhijrah itu mereka orang yang berharap rahmat Allah. Ulaika alladzina yarjuna rahmatallah. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, mereka itu yang mengharap rahmat Allah. Jadi spirit hijrah itu bukan mengganti penampilan ya, tapi niat utamanya untuk mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bahkan ini digandeng dengan iman dan berjihad. Bayangkan itu. Orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Maka pastilah ini sesuatu yang istimewa gitu. Bukan sekedar sekali lagi mengganti penampilan, meskipun itu kita berhusnudzon ya, berprasangka baik, itu sebuah proses awal ya, nggak apa-apa lah kita ganti penampilan dulu, nggak apa-apa itu. Mudah-mudahan prosesnya nggak hanya berhenti di situ. Harapan kita kan seperti itu. Tapi kalau kita sekali lagi lihat, bahkan Al-Quran di ayat yang lain kita temukan orang yang berhijrah itu menjadi salah satu tanda imannya yang benar. Ya, poinnya menjadi tanda keimanan yang benar. Ini kita lihat di surah nomor 8 Al-Anfal ayat yang ke-74. Surah 8, surah Al-Anfal ayat 74, Allah menyatakan bahwa bagi orang-orang yang berhijrah itu disebutnya ulaika humul mu'minuna haqqa. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Iya, mereka itu yang beriman sebenar-benarnya. Mereka mendapat ampunan dari Allah. Maka sekali lagi, hijrah dalam perspektif Al-Quran, Bapak Ibu, tentu bukan sekedar sebuah proses pindah dari Makkah ke Madinah, pindah tempat, pindah wilayah, pindah tempat tinggal. Juga bukan sekedar proses katakanlah tadi itu ya, misalnya berpindah dari satu pemikiran kepada pemikiran yang lain, pemahaman yang lain.
Bukan, tapi ini sebuah simbol perjuangan yang puncak. Nanti kita lihat ya, hikmah-hikmahnya itu. Kenapa Al-Quran sampai sedemikian memberi apresiasi? Bahkan di ayat yang lain kita temukan bukan hanya dijanjikan ampunan itu, tapi Allah memujinya orang-orang berhijrah itu sebagai a'dhamu darajatan 'indallah. Derajatnya sangat agung di sisi Allah. Kita lihat surah 9, surah At-Taubah ayat yang ke-20 ya. Di sini Allah menggambarkan orang berhijrah sebagai a'dhamu darajatan 'indallah. Bahkan disebut sebagai wa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, ini kata kuncinya ternyata yang berjuang dengan harta dan jiwanya. Itulah puncak hijrah. Berjuang dengan harta dan jiwanya. Nah, kalau dalam konteks sejarahnya, maka kita lihat mayoritas para sahabat yang berhijrah memang itu taruhannya nyawa. Dan meninggalkan semua harta bendanya yang dimiliki. Mungkin bagi sahabat yang nggak punya harta benda atau golongan grassroots ya, fuqara masakin inilah, mungkin ya hijrahnya enteng lah. Nggak ada yang perlu diberati. Tapi bagaimana tokoh-tokoh besar? Ya seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq misalnya gitu. Itu kan tokoh dan kekayaannya luar biasa. Demikian juga yang lain begitu. Sehingga kemudian demikian juga taruhannya nyawa karena apa? Saat itu orang-orang musyrik Mekah mengancam kalau sampai ada yang ketangkep ini orang berhijrah ikut Muhammad, maka taruhannya apa? Kembali murtad atau dibunuh kalau nggak mau. Tetap. Nah, itulah yang kemudian terjadi pada seorang sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Bapaknya Pak Yasir itu dengan istrinya namanya Bu Yasir. Ya, bukan yang namanya Sumayyah ya. Itu suami istri yang pertama kali syahid dalam Islam. Karena apa? Karena kemudian beliau ingin hijrah bersama Nabi, ketangkep, terus kemudian kamu kembali ke agama semula atau tetap ikut Muhammad. Saya tetap ikut Muhammad. Dibunuh. Nah itulah yang dimaksud. Kenapa hijrah di masa lalu, di masa Nabi. Dan inilah alasan salah satunya ya. Kenapa hijrah dipilih oleh Khalifah Umar sebagai tonggak. Ya, tonggak perhitungan kalender dalam Islam. Kenapa bukan peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya yang juga tidak kalah dahsyatnya? Misalnya kelahiran Nabi Muhammad SAW atau peristiwa nuzul Quran, peristiwa Isra Mi'raj. Itu kan peristiwa-peristiwa yang hebat. Tapi kalau kita lihat, ketiga peristiwa tadi itu sepenuhnya ketetapan Allah. Sedangkan hijrah ini mensyiratkan sesuatu yang menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Karena setiap memasuki tahun baru hijriah, kita disadarkan betapa Rasul dulu ketika memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam, mencapai puncak kesulitannya itu pada momen hijrah. Maka wajar kalau Allah juga menjanjikan balasan yang sangat besar, termasuk yang para sahabat meninggalkan harta bendanya itu. Mari kita lihat misalnya janji Allah di surah 4 An-Nisa ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di samping janji yang Allah siapkan untuk balasan sebagai orang yang berjuang sungguh-sungguh, yang menarik di frase ayat ini Bapak Ibu, ada ungkapan yang mengatakan barang siapa yang keluar hendak berhijrah, tapi ternyata tidak sampai ke tempat hijrahnya, dia sudah meninggal, sudah dicatat itu mendapat pahala. Nah, dari ungkapan ayat ini dapat kita petik satu kaidah ya. Kalau seseorang ingin berbuat baik, sudah niat, sudah siap untuk berangkat,
Tapi karena ada satu dan lain hal itu tidak terjadi, maka pahalanya sudah dia peroleh. Itu kaidahnya. Contoh kalau konteks sekarang misalnya, orang sudah mendaftar untuk berangkat haji dan sudah masuk ya bahwa tahun ini berangkat, yaitu tahun 2021 kemarin misalnya gitu ya. Tapi karena pandemi kita nggak bisa berangkat, akhirnya tidak jadi berangkat haji. Nah, hamba Allah atau orang tersebut kemudian sudah wafat, misalnya, karena belum sempat berhaji. Ini sudah mendapatkan pahala haji. Tapi ya enggak perlu nisanya ditambahi haji, enggak perlu juga sih. Orang kita kan kadang lebay juga gitu. Nanti, wah ini sudah haji sebetulnya tahun ini, cuma karena pandemi, maka ya udah tambahi haji. Siapa? Enggak perlu lah ya, tapi kalau mau ya silahkan saja. Bukan prinsip itu. Nah, tapi poin kita begitu. Jadi kalau niatnya sudah tekad sudah bulat, terus kemudian memang secara teknis dia sudah akan laksanakan, tapi karena satu dan lain hal kemudian tidak dilaksanakan, tidak terjadi, maka dia sudah mendapatkan pahala itu. Bapak Ibu sekalian misalnya sudah mempunyai jadwal. Hari ini jam 4 akan ikut kajian, ya kan? Sudah diagendakan, spare waktunya sudah disiapkan gitu, bahkan sudah bikin kopi segala untuk siap kajian gitu. Tiba-tiba internet mati, misalnya gitu. Itu sudah dapat pahala. Gitu. Sudah dapat pahala ikut kajian. Karena apa? Niat dan tekadnya sudah bulat gitu. Dia nggak jadikan karena faktor di luar kemampuannya. Kecuali kalau kemudian niatnya kurang kuat ya, antara kajian atau drama Korea ya. Nah, misalnya gitu, kok dibanding-banding kira-kira gitu, akhirnya tergoda ke drama Korea, ya berarti nggak dapat pahala kajiannya. Gitu. Allah catat itu, kamu ngakali modal pengen niat tok tapi ternyata nggak serius. Allah ya tahu ya kayak gitu, Allah tahu. Nah itu ya, ini hikmahnya kenapa kemudian hijrah menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Nah, keistimewaan lainnya, hikmahnya diantaranya Pak. Nah, hijrah itu menyimpulkan, ingat, menyimpulkan, bukan menimbulkan, menyimpul simbol perjuangan yang maksimal. Dalam hidup manusia memang harus maksimal berjuang kita. Mari kita lihat bagaimana rekaman perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Ini yang terekam di surah nomor 9 ayat 40. Surah At-Taubah ayat 40. Allah berfirman di ayat ini, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyat tsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya, setting ayat ini Bapak Ibu, latar belakangnya, mari kita lihat, ada diceritakan di ayat yang lain ya. Kenapa tiba-tiba kok Nabi sembunyi di dalam gua itu? Itu bersama Abu Bakar As-Siddiq. Gua itu namanya Gua Sur. Kalau tempat Nabi dulu bertahannus sebelum jadi Nabi namanya Gua Hira di Jabal Nur. Ya, kalau Gua Sur itu di Jabal Sur ya. Tidak jauh juga dari kota Makkah itu, masih belum jauh. Mari kita lihat surah nomor 8. Ya, surah Al-Anfal ayat yang ke-30. Allah berfirman di dalam ayat ini, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ya, jadi di tahun 13 kenabian, orang-orang Quraisy Mekah itu sudah putus asa dengan dakwah Nabi yang terus berkembang. Maka mereka mulai memikirkan cara bagaimana
Kalau bisa menangkap, dipenjarakan, atau bahkan dibunuh. Nah, yang disepakati oleh mereka kemudian dibunuh. Mereka mengumpulkan pemuda-pemuda utusan dari berbagai macam suku. Kenapa kok dipilih begitu? Karena kalau hanya satu suku yang bunuh, nanti bisa dituntut dengan kisos gitu ya. Tapi kalau berbagai macam suku itu tuntut nggak bisa. Sehingga kemudian terpilihlah pemuda-pemuda Quraisy pilihan untuk misi membunuh Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar beliau berhijrah malam itu juga. Maka beliau merencanakan sebuah proses hijrah yang cukup pastinya cukup detail, dibantu oleh sahabat dekat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan dengan prosesnya cukup panjang, ini ceritanya agak panjang ini tapi kita ringkas. Maka beliau terus kemudian menyiapkan bekal yang sangat lengkap, terus juga peta perjalanan, dan yang menarik yang memberikan membimbing peta perjalanan Nabi itu justru orang-orang yang non-Muslim juga. Gitu. Ini salah satu pelajaran penting bahwa betapa orang non-Muslim itu kalau tidak memusuhi ya kawan, gitu. Ya berteman juga, nggak ada masalah. Gitu. Sampai kemudian Nabi bersembunyi dalam gua, merencanakan nanti kalau siang kita sembunyi dulu di dalam gua. Begitu ya. Sehingga kemudian ayat yang tadi dibaca, surah At-Taubah ayat 40, menggambarkan ketika Nabi sedang bersembunyi di dalam gua, tapi pemuda Quraisy yang ngejar ternyata kemudian sudah mondar-mandir di pintu gua. Maka Abu Bakar Siddiq sangat takut. Sehingga Nabi menghiburnya dengan mengatakan, la tahzan. Jangan bersedih kamu. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ungkapan redaksi ayat ini menjadi sebuah judul buku ya, tahun 90-an itu sangat booming itu, yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni ya, dengan judul persis la tahzan. Begitu, jangan bersedih. Itu beliau tulis di penjara karena beliau dipenjara oleh pemerintahnya begitu. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Apa yang dapat kita petik pelajarannya? Peristiwa ini mengajarkan kepada kita nilai kemuliaan itu memang membutuhkan pengorbanan, perjuangan yang maksimal. Ingat, perjuangan yang maksimal, usaha yang sungguh-sungguh. Keyakinan kita bahwa kalau kita melakukan kebaikan akan mendapatkan kemudahan, pertolongan dari Allah, itu tidak boleh mengendorkan usaha kita. Saya ulangi, keyakinan kita, kalau kita memilih jalan yang baik, kita memilih kebenaran, kita memilih untuk berusaha menjadi pribadi yang baik, itu bukan terus berarti Allah akan menyediakan karpet merah, oh iya silakan berjalan, semuanya baik-baik saja. Enggak. Tapi boleh jadi kerikil, tajam, terjal jalannya, dan boleh kanan kiri akan banyak atau ada orang yang tidak suka. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita tetap bertahan. Maka Nabi katakan jangan bersedih. Kalau kita rajin ibadah kok orang malah ngenyek kita, membuli kita, jangan bersedih. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Dan rumusnya kan selalu seperti itu. Pada akhirnya kalau yang ganggu sudah kelewatan, pasti Allah akan tolong gitu. Karena itu salah satu cara Allah begitu kaidahnya. Mari kita lihat contoh lain ya, betapa ini menjadi salah satu prinsip utama di dalam Al-Quran yang merupakan bagaimana para nabi melakukan itu. Di surah 26, Asy-Syu'ara, ayat 61-63. Ini episode Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun. Apa kata Allah di ayat ini menggambarkan peristiwanya? Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Dia, Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Baik, kita lihat, kita ulas sedikit Bapak Ibu. Ini episode yang menarik sekali ya. Jadi ketika Fir'aun akhirnya kalah berdebat dengan Nabi Musa alaihissalam yang mendakwainya, maka beliau marah.
Puncak kemarahannya adalah menginstruksikan untuk membunuh Musa dan seluruh Bani Israel di Mesir. Maka terus kemudian malam itu juga Musa bersama Bani Israel pergi, lari meninggalkan Mesir. Pertanyaannya, kenapa Nabi Musa lari? Kok Nabi yuk lari gitu loh. Apa enggak terus ngandalin doa, ya Allah beri kemampuan saya pukulan jarak jauh, misalnya kira-kira begitu ya. Wah, ini sekaligus kalau kaitkan peristiwa sekarang, kan ada sementara, mohon maaf kawan, sementara orang yang memahami untuk apa? Enggak perlu takut virus. Ngapain takut COVID? Takut tuh hanya kepada Allah. Misalnya kira-kira begitu ya. Tentu ini sikap yang aneh begitu. Nabi Musa itu kan seorang nabi. Pasti beliau paling takut kepada Allah. Lah kok lari ngadepin Fir'aun dan pasukannya? Itu nalurinya. Nalurinya bahwa kemudian kalau saya hadapi kalah, maka solusi ikhtiar yang bisa dilakukan menurut akal sehat, lari. Gitu loh. Maka ikhtiar yang kita lakukan sekarang ini dengan COVID ini, menurut akal sehat dari mana? Dari para ahlinya. Mengatakan apa? Prokes, vaksin, itu. Tapi kalau orang sudah curiga dulu, emang bisa teori konspirasinya yang muncul. Ini masalahnya suudzon kan? Tidak percaya dengan akal sehat. Kalau sudah suudzon, memang akhirnya apa? Akal sehat pun dihilangkan. Itu masalahnya. Saya kadang aneh juga ada ustadz yang mengatakan tidak perlu vaksin misalnya. Karena curiga suudzon ini produk non-muslim dan seterusnya ya. Padahal itu halal misalnya. Nah ini contoh bagaimana kita, Nabi pun lari kok. Gitu. Padahal beliau punya mukjizat loh, punya tongkat loh. Sebetulnya bisa saja kalau versi kita yang bukan Nabi itu yang punya tongkat itu, ya tongkatnya langsung dicotorkan ke Fir'aun itu, misalnya gitu ya. Terus kemudian meledak atau apa. Ini logika kita. Tapi Nabi Musa lari. Karena apa? Ya kalkulasi akal sehatnya apa? Kalau aku sendiri mungkin nggak masalah. Wah ini ribuan Bani Israel ya. Kalau aku hadapi Musa, habis mereka semuanya. Maka sekali lagi, ikhtiar, berjuang pun pakai akal sehat. Nah, itu pelajarannya. Berjuang pun juga pakai kalkulasi perhitungan yang matang. Itu yang dilakukan Nabi Musa, dan itu juga yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah. Maka ketika Nabi sudah mentok, dalam kasus Nabi kita di gua mentok kan, udah yang ada apa? Tawakal, berserah diri. Maka Allah tadi mengatakan, aku utus tentara yang mereka tidak lihat. Nah dalam kasus Nabi Musa apa? Sudah mentok. Karena apa? Sampai di pinggir laut. Kalau terus tenggelam, diam, ketangkep kan gitu kemungkinannya. Maka pengikutnya tadi direkam mengatakan apa? Inna lamudrakun. Habis kita. Pasti kita tersusul. Mati semua kita ini. Itu pikiran pengikut Musa yang memang tidak beriman, tidak punya Tuhan. Gitu. Maka jawaban Nabi Musa, ini ketelitian redaksi Al-Quran Bapak Ibu ya. Nabi Musa kemudian meyakinkan, tidak mungkin tersusul. Kalla, kenapa? Sungguh Tuhanku bersama aku. Inna ma'iya Rabbi. Kenapa Nabi Musa tidak mengatakan inna ma'ana Rabbina, sesungguhnya Tuhan kami, Tuhan kita bersama kita. Kok tidak seperti Nabi Muhammad tadi, jangan bersedih Allah bersama kita, kan gitu. Karena kalau untuk Nabi Muhammad, Abu Bakar sudah beriman, maka beliau katakan Allah Tuhan kita bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Ma'ana artinya bersama kita. Tapi untuk Nabi Musa itu pengikutnya Bani Israel yang ngeyel itu memang belum beriman dengan risalah Nabi Musa. Mereka modelnya gitu. Kas kepepet ikut gitu loh. Tapi kalau sudah normal menentang lagi. Itu kelakuan seperti itu. Maka Allah langsung kasih mukjizat, solusi jalan keluarnya. Pukulkan tongkat wahai Musa. Nah, coba solusi yang diberikan Allah itu loh, itu kan dalam bahasa ayatnya namanya min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak diduga kan, dari hal yang tidak terpikirkan sama sekali. Gimana solusinya? Kalau solusi yang masuk akal kira-kira ya, Allah kan langsung mengutus misalnya apa malaikat pakai kapal gitu kan. Yang belum kapal, yo kapal semua kayak gitu kan. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi pukulkan tongkat. Laut terbelah. Mereka berhasil menyeberangi dan Fir'aun. Nah, inilah cara Allah menyelesaikan masalah. Jadi kuncinya apa? Memang dalam hidup kita harus menggunakan akal sehat kita untuk berusaha maksimal, tapi tetap meneguhkan keyakinan kita kepada Allah. Untuk apa? Untuk hasil akhirnya ketetapan Allah yang terbaik dan kita harus utamakan.
Itu yang Allah maksudkan di surah 9 ayat 105. Ya, surah 9 105 Allah berfirman, wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya, bekerjalah kamu, berusahalah kamu, wahai manusia, berikhtiarlah kamu. Berjuanglah semaksimal mungkin. Nanti Allah yang akan lihat usahamu. Dan Allah akan memberikan balasan atas usahamu. Maka kalau kita sedang sakit, ya wajib kita berobat. Kalau kita sedang butuh, wajib kita usaha. Kalau kita ingin pintar, ya wajib kita belajar. Kalau kita ingin hasil, ya tidak ada pilihan kecuali usaha dan seterusnya. Itu yang disebut prinsip-prinsip yang Allah tetapkan di kehidupan dunia. Yang kemudian kita sebut dengan sunnatullah. Maka pesan Allah apa? Hati yang ingin mencapai bahagia akhirat. Sehingga kita menjalani kehidupan agama dengan melaksanakan ibadah ritual dan seterusnya itu kan salah satu cara agar kita meraih kebahagiaan akhirat. Tapi pada saat yang sama Allah bilang jangan lupakan bagian kamu di dunia. Ini pilar yang harus kita latih. Bagaimana proporsionalnya menempatkannya. Surah nomor 28 ayat 77. Itu yang menjadi kesimpulan kita dalam poin ini. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Poin kita di di dua poin pertama awal, Bapak Ibu, yaitu apa? Carilah kebahagiaan hidup di akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Ini berarti sisi niat, batin kita harus gitu. Niatnya yang lurus, terus kemudian kita ikuti tindakan yang baik. Semata-mata untuk mencari kebahagiaan hidup nanti di akhirat. Di ayat yang lain nanti kemudian hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Tapi lanjutan ayatnya Allah mengatakan, jangan lupakan bagian hidupmu di dunia. Ini berarti apa? Ini bicara tadi perjuangan, bicara usaha, bicara ikhtiar. Karena itu yang terjadi di kehidupan dunia. Karena itu hukum-hukum yang berlaku di dunia. Maka Allah bilang jangan lupakan. Karena kalau sampai kamu lupakan, kamu abaikan, kamu salah. Kamu keliru dalam menjalani kehidupan. Yang benar apa? Niat hatimu gunakan untuk berserah diri, untuk berbuat niat, buat baik untuk akhirat. Tapi karena kamu masih hidup dan hidupmu di dunia ini harus melakukan ketentuan yang berlaku di dunia, yuk jangan kamu lupakan. Disitulah mengapa dalam kisah hijrah Nabi itu mengajarkan setelah usaha yang maksimal, maka pada akhirnya hati berserah diri kepada Allah. Ingat, hati kita yang kita ajak berserah diri. Karena keyakinan seorang mukmin harus meyakini segala sesuatu pada akhirnya terjadi hanya karena kehendak Allah. Dan segala sesuatu bisa kita raih hanya karena pertolongan Allah. Nah, itulah poin hikmah kedua yang penting, yaitu apa? Setelah usaha maksimal, hati kita berserah diri, bertawakal, bersimpuh, mengakui kelemahan diri kita di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat surah 18 ayat 39. Ini isyarat ayat yang menyadarkan siapapun yang mungkin ada semacam kebanggaan dalam hatinya. Apa kata Allah? Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Mohon maaf Pak, 18:39 ya Pak? Iya, betul. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.
sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Jadi ada dua orang sahabat, dua bersahabat. Yang satu ini orang yang agak takabur, menganggap kesuksesannya karena semata usahanya. Satu ini lurus pikirannya. Sehingga kemudian kawannya ini menasehati. Ketika mendapati ternyata apa? Semua hasil jerih payah kawan yang takabur tadi habis. Karena apa? Kawan tadi meyakini dia sukses ya karena usahanya. Maka diingatkan, mengapa kamu tidak meyakini bahwa segala yang kita raih itu Masya Allah. Semua itu kehendak Allah. Kenapa kamu juga tidak meyakini la quwata illa billah? Tidak ada kekuatan kecuali Allah. Seandainya kamu lakukan itu, maka kamu akan selamat. Tapi karena kamu menjadi takabur, itu yang kemudian dicontohkan di Al-Quran tokoh namanya Qarun, binasa akhir. Binasa dunia dan binasa akhirat. A'udzubillahi min dzalik. Maka dalam hati kita harus kita latih Bapak Ibu. Kita training terus-menerus untuk meyakini kekuasaan Allah. Ini hati kita. Misalnya termasuk kita diajarkan untuk meyakini apa yang kita ingin raih tidak bisa terwujud kecuali atas kehendak Allah. Sebaliknya, apa yang ingin kita tolak tidak bisa juga kemudian betul-betul tertolak kecuali atas izin Allah. Ini Allah tegaskan misalnya di surah 6 ayat 17, wa iyamsaskallahu bidzurrin fala kashifa lahu iyyahu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa kemudian mengangkat kesulitan, mengangkat bencana, mengangkat musibah, mengangkat hal-hal yang membelenggu hidup kita kecuali Allah. Maka jangan terlalu dalam hati kita ini, jangan kemudian mengandalkan semata kekuatan kita. Kekuatan lahiriah kita, tenaga, pikiran maksimal. Tapi hati akhirnya harus berserah diri kepada Allah. Contoh orang yang kemudian tidak memanfaatkan itu akhirnya apa? Ketika lihat kekuatan pikirannya, kekuatan tenaganya mentok, kalau dia tidak berserah diri, putus asa. Bunuh diri. Karena merasa jalan hidupnya buntu. Bagi orang yang beriman, dia yakin betul. Meskipun pada akhirnya sudah mentok menurut pikirannya, karena dia punya Tuhan, pasti akan ada solusi. Nah, itu yang terjadi dari contohnya para nabi tadi. Disinilah pentingnya kita setelah bertekad sungguh-sungguh, berjuang maksimal, berusaha secara konkret. Agama mengajarkan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nilai kedua yang penting dari peristiwa hijrah yang seharusnya menjadi landasan inspirasi kita untuk terus menjalani kehidupan ke depan. Yang ketiga, Pak Ibu, ini yang kalah pentingnya. Hijrah kenapa menjadi sangat istimewa? Karena mengajarkan tentang makna persaudaraan. Makna persaudaraan. Mari kita lihat rekaman ayatnya sampai dipuji oleh Al-Qur'an Al-Karim, surah 59 ayat 9. Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah." Dan orang-orang Ansor yang menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa itu Muhajirin? Muhajirin artinya kaum muslim yang berpindah. Berpindah dari Makkah ke Madinah itu namanya Muhajirin. Sedangkan orang muslim di Madinah yang menyambut, menolong namanya Ansor. Maka Ansor artinya yang menolong. Ya, disebut kaum Ansor itu karena jumlah mereka banyak. Maka yang menolong orang yang hijrah tadi. Nah, persaudaraan mereka begitu indah sampai Al-Qur'an mengabadikan. Karena memang saat itu yang mempersaudarakan Rasulullah. Itu bukan ide mereka sendiri gitu ya. Rasulullah yang mempersaudarakan mereka.
Langkah pertama Nabi setelah hijrah itu sesampainya di sebuah kampung namanya Kuba, Nabi mendirikan sebuah masjid. Nah, masjid ini yang kemudian sampai sekarang diabadikan disebut Masjid Kuba. Ini termasuk masjid yang disyariatkan kalau kita berada di Madinah untuk kita kunjungi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berangkat dari rumahnya dalam keadaan berwudu sampai di Masjid Kuba sholat 2 rakaat, maka akan mendapatkan pahala umroh. Itu janji Nabi untuk menziarahi Masjid Kuba. Nah, setelah dari Masjid Kuba, Nabi melanjutkan perjalanan kemudian sampai di tempat di kota Madinah dan kemudian mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Sampai orang Ansor itu, karena yang berhijrah ini kan nggak bawa apa-apa, bukan zaman sekarang kan sudah ada emoni, sudah ada rekening, sudah ada gesekan gitu ya. Apalagi zaman situ semua yang disebut harta benda itu yang betul-betul natural, barang, kebun, ternak itu. Kalau toh kemudian perhiasan seberapa sih bisa dibawa? Maka kemudian mereka dipersaudarakan. Nah, dari spirit ini pelajaran pentingnya apa? Sebagai Muslim, Bapak Ibu, marilah kita berjuang untuk menjaga persaudaraan. Dan itu tidak hanya dengan sesama Muslim. Gitu. Kita menyebarkan nilai kebaikan di lingkungan kita. Kita juga terikat sebagai saudara sesama anak bangsa. Kita terikat sebagai saudara sekemanusiaan. Maka meskipun beda agama, beda keyakinan, ya, karena mereka manusia, itu saudara kita. Itu. Kenapa? Sama-sama anak cucu Adam, atau manggilnya Bani Adam. Maka jangan sampai hanya karena beda keyakinan, apalagi yang kita sedih terkadang hanya beda pemahaman khilafiyah, itu putus persaudaraan. Ada ini sahabat baik sejak sekolah ya, sahabat baik dekat begitu. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu ada salah satunya yang kemudian mengikuti kelompok tertentu yang kemudian menganggap berbeda cara beragamanya, pemahaman agamanya. Akhirnya putus persaudaraan. Ini namanya tidak bisa memahami prioritas beragama. Prioritasnya mestinya bersaudara, bersilaturahim, itu harus dikuatkan. Kalau berbeda-beda masalah tidak penting, masalah tidak prinsip ya, bukan pokok ya. Kan agama kita sama, Tuhan kita sama, kitab suci kita sama, Rasul kita sama, kiblat kita sama, rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama. Yang beda hanya persoalan masalah ngucapin misalnya tahun selamat, tahun baru, masalah ulang tahun, masalah itu kan tidak prinsip. Kenapa harus putus silaturahim? Udah ya, nggak usah diterusin ya, ini kok jadi malah tegang, kira-kira nggak usah diterusin kira-kira gitu ya. Kita kembali yang enak-enak aja, yang nyaman-nyaman saja lah kira-kira gitu. Maka pentingnya kita untuk terus menjaga persaudaraan. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, hijrah Nabi mengajarkan sebuah prinsip apa? Hubul watan, cinta tanah air. Ini penting. Jadi kalau kemudian para ulama, ini bukan hadis, ya saya ulang, ini bukan hadis, tapi ini ungkapan yang mendapatkan dasar dari agama. Benar ungkapan ini. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman itu benar. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu sudah hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah, beliau masih tetap rindu dengan kota Makkah. Maka perlu untuk menyelesaikan dan melakukan kota Makkah itu. Begitu. Dan jangan lupa agama kita adalah agama fitrah. Agama yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan fitrah manusia. Surah 30 ayat 30 mengabarkan hal ini. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Silakan, 30 ayat 30. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya, itulah agama yang lurus, agama fitrah. Fitrah kita itu apa? Kita suka dengan kedamaian, kita suka dengan kehidupan yang harmoni. Itu fitrah manusia. Suka keindahan, termasuk keindahan pemandangan, keindahan suara. Itu fitrah kita. Ya, maka kalau ada orang yang kemudian mengharamkan musik misalnya atau seni itu agak aneh gitu ya. Karena apa? Itu melanggar fitrah. Kita suka dengan keindahan kok. Gitu ya. Tapi ya udahlah, biar aja yang
Memang itu realitasnya begitu ya, mau diapain lagi begitu ya. Kita suka dengan bersaudara, kumpul bareng, itu kan fitrah kita. Maka kalau kemudian ada ajaran yang bukan menyatukan tapi memisahkan, itu namanya ajaran yang tidak sesuai dengan fitrah. Itu namanya pemahaman yang tidak sesuai dengan fitrah. Kalau ada ajaran yang mengajarkan kita membenci tanah air tumpah darah kita, itu namanya ajaran yang bertentangan dengan fitrah. Karena fitrahnya kita itu mencintai tanah air tumpah darah kita. Tempat kita dilahirkan, tempat kita minum air. Maka tradisi mudik itu kenapa nggak mungkin bisa diselesaikan ya, karena akan terus itu. Namanya mudik itu ya, mudik ke kampung halaman kita, entah masih ada kampungnya atau enggak itu. Yang kasihan kan yang nggak punya kampung, kalau lebaran bingung mudik kemana ini kira-kira gitu ya. Nah, tapi itu fitrah, dan agama sekali lagi agama Islam adalah agama fitrah. Baik, mungkin itu yang dapat kita petik hikmahnya dari peristiwa hijrah. Selanjutnya kami silakan Mbak Rima untuk mungkin akan memandu kita di sesi yang kedua. Kami silakan. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan di chat, nanti insya Allah akan saya bacakan. Pak Ali kan tadi katanya ya, kalau kita berusaha itu kan harus maksimal, tapi harus tetap dengan tawakal, ikhtiar maksimal tapi tawakal. Tapi kan kadang-kadang kalau kita maksudnya tawakal tuh otomatis kayaknya kurang maksimal gitu ikhtiarnya. Gimana caranya menyikapinya ya? Betul. Itu pertanyaan yang bagus sekali, Pak. Perlu apa yang kita sebut sebagai training tadi, Pak, latihan, melatih diri untuk memposisikan kapan kita harus berusaha maksimal sungguh-sungguh, dan di saat yang sama mengajak hati untuk tawakal. Itu harus dilatih. Itu sehingga kemudian penting untuk terkadang apa yang disebut dialog dengan diri kita ya. Dialog dengan diri kita. Contohnya begini. Kalau zaman Rasulullah itu kan ya, ketika beliau berjuang ya mengerahkan segala kemampuannya gitu. Tapi di malam hari terus kemudian bermunajat kepada Allah. Nah, kira-kira bentuk konkretnya seperti itu. Maka bagi kita contoh konkretnya apa? Ya kita kalau punya misi sesuatu ya dalam hidup ini kita perjuangkan. Misalnya kita ingin anak-anak kita baik gitu ya. Kita didik dengan sungguh-sungguh. Maka kita coba ajarkan nilai-nilai yang benar, kita pilihkan tempat sekolah pendidikan yang baik, yang menurut kita juga bahkan mungkin terbaik. Tapi pada saat yang sama jangan lupa, khususnya di malam-malam yang sunyi ya, atau di saat munajat kita kepada Allah, itu kita hadirkan hati kita untuk akhirnya berserah diri kepada Allah. Kira-kira bentuk konkretnya akan seperti itu. Jadi kalau kemudian gara-gara memahami makna tawakal tapi kurang ikhtiarnya, itu berarti pemahaman yang salah. Itu berarti pemahaman yang keliru. Nanti orang model seperti ini, itu kalau kemudian tawakalnya dalam bentuk doa, terus doanya merasa nggak dikabulkan, terus dia berhenti berdoa. Itu akhirnya modelnya seperti itu, contoh pemahaman yang salah. Maka para ulama mengatakan, kalau kamu sudah berdoa, merasa doamu belum dikabulkan, terus kamu berhenti berdoa, itu tanda kurangnya rajakmu, kurangnya harapanmu kepada Allah, kurangnya harapanmu kepada Tuhan. Maka tidak boleh sikap seperti itu. Nah, maka bentuk konkretnya ya, kira-kira tadi, jadi kita tetap berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan, namun pada saat yang sama di keheningan waktu kita, boleh jadi di sholat fardu kita, gitu, atau bahkan di sholat malam kita hadir bersama bercengkrama dengan Allah, mengadukan semua yang tadi kita kerjakan maksimal itu kepada Allah. Itulah. Maka Rasulullah digambarkan oleh orang Romawi itu apa? Sahabat-sahabat Nabi itu, mereka itu seperti singa di siang hari, tapi seperti pendeta di malam hari. Nah, itu yang disebut sebagai kombinasi antara usaha yang maksimal dengan tawakal yang benar. Terima kasih. Berikutnya dari Bapak Putut. Assalamualaikum Pak Ali. Bila ada orang yang sudah niat haji dan sudah membayar penuh, namun sebelum berangkat orang tersebut wafat, dan ahli warisnya mengambil kembali dana haji yang sudah dibayarkan tersebut, apakah almarhum masih mendapatkan pahala hajinya? Pertanyaan yang bagus sekali. Sekarang gini, saya kasih contoh. Kalau kita mau naik pesawat, ya toh, mau naik pesawat, kita sudah check in, kita sudah boarding, gitu ya, sudah check in, sudah boarding itu, sudah mau berangkat boarding. Gitu.
Tapi setelah mau naik tangga boarding, kita atau seseorang itu wafat misalnya gitu. Sekarang saya tanya, nama dia di manifest pesawat itu ada nggak? Ada kan? Tetap ada, sudah di sistem sudah ada. Nah, kira-kira orang haji seperti itu. Bahwa kemudian akhirnya asuransinya diterima oleh, nah itu urusan ahli waris. Tapi urusan hamba Allah yang tadi tetap sudah selesai. Yaitu apa? Dia sudah mendaftar, dia sudah hendak berangkat, tidak ada apa namanya keberatan apapun, sudah mau berangkat, tapi mungkin karena waiting list belum jadi berangkat, kemudian sudah wafat, maka itu sudah mendapat pahala haji. Bahwa kemudian ahli waris yang itu kan ketentuan di dunia ya. Karena kalau nggak diambil kan diambil orang. Gitu loh. Kalau nggak diambil ahli waris kan diambil orang akhirnya gitu kan. Maka ya sudah, itu ketentuannya kemudian diambil ahli waris. Nah, yang menjadi problem pertanyaannya adalah oleh ahli waris untuk apa? Itu. Kalau kemudian misalnya untuk berbuat yang tidak benar, ya akhirnya yang berdosa ahli warisnya, bukan dari orang tua atau hamba Allah yang tadi tidak berangkat atau wafat tadi, bukan. Tapi biasanya pada umumnya ahli waris yang benar itu maka akan menggunakan dana yang ditarik tadi untuk kemaslahatan umat. Bisa kemudian untuk infak sedekah. Kalau dia mampu ya, tapi kalau kecuali tidak mampu ya mungkin bisa dimanfaatkan oleh anggota keluarga tersebut. Makasih Mas Putut. Kali kalau misalnya orang mau naik haji, saya merasa bahwa begitu dia sudah mendaftar dan membayar, kan ada uang pendaftarannya itu ya. Sebenarnya itu udah dianggap nggak sih Pak? Sudah. Karena kan udah benar-benar melangkah. Jadi tanpa misalnya belum dipanggil pun terus dia sudah wafat duluan kan sudah dianggap dia dihitung pahala ya Pak? Sudah. Betul, Pak. Maka ketika kita sudah buka rekening lah gampang itu. Sudah buka rekening haji, sudah apa namanya menyetorkan ya misalnya ya bahkan seandainya belum dapat kuota kan sekarang gini ada rekening haji itu misalnya kalau kita store 5 juta kan belum dapat kuota. Baru dapat kuota itu kalau kita store 25 juta. Itu baru dapat kuota, nanti ketahuan kuota Anda nomor sekian berangkat perkiraannya tahun sekian. Itu sudah muncul di sistem Siskohat namanya. Nah, kalau sudah begitu, sudah itu. Meskipun nanti dalam satu lain hal nggak bisa berangkat, sudah mendapat pahala haji. Karena memang dia belum berangkatnya bukan niatnya kan, bukan maunya, tapi karena keadaan. Yaitu belum terpenuhinya apa namanya kuotanya, belum terpenuhinya apa syarat berangkatan oleh situasi. Nah, itu hal-hal yang di luar kemampuannya. Maka sudah dihitung sebagai orang yang sudah berangkat haji. Maka ya mohon maaf itu kita jangan memaksakan diri juga. Contohnya ini pas pandemi ini kan orang banyak protes, waduh kenapa kita nggak dapat diizinkan dan seterusnya bla bla kira-kira begitu kan. Nah kalau Anda ikhlas dengan situasi ini kan ini bukan maunya sih, ini keputusan Allah. Maka kita khawatirnya kalau orang memaksakan diri kemudian untuk berhaji padahal dia mungkin belum saatnya dengan cara tidak benar, itu jangan-jangan bukan niat haji, ya loh. Itu bukan mabrur, tapi itu haji mabur. Nah, gitu ya. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Ratih, Pak Ustadz izin bertanya, mengapa tanggal 10 Muharram itu identik dengan Hari Raya Anak Yatim? Baik, terima kasih Bu Rati. Ini pertanyaan bagus sekali gitu ya. Dalam literatur agama kita tidak mendapati penjelasan yang konkret dan jelas kenapa itu. Tapi dugaan sementara itu adalah kreasi di antara sekian apa namanya kaum muslim kita ya tentang apa? Tentang kebiasaan dalam tradisi umat Islam itu selalu menggabungkan antara hal yang bersifat hablum minallah dengan hablum minannas. Begitu. Kita ambil contoh sekarang, bulan Ramadan, kita puasa Ramadan, hablum minallah. Ya toh, salat Id, hablum minallah. Tapi kemudian kita bayar zakat fitrah, itu hablum minannas hubungannya. Idul Adha kemarin, ya toh, kita puasa Idul Hijjah, termasuk puasa Arafah, terus kemudian misalnya kita tutup dengan sholat Idul Adha, itu semua ritual hablum minallah. Nah, kemudian kita lengkapi dengan hablum minannas menyembelih hewan kurban. Gitu. Nah, di Muharram, kemudian apa ini? Rasulullah menganjurkan kita puasa Muharram, khususnya tanggal 10. Maka kita kira-kira hablum minannasnya apa yang cocok ya Muharram ini? Maka kemudian
kaum muslimin menginisiasi untuk apa? Oh, ini kita jadikan komitmen kita meneguhkan cinta dan perlindungan kita untuk anak yatim. Maka jadilah masyhur sebagai Hari Raya Anak Yatim. Kira-kira gitu. Artinya apa, ini sesuatu yang baik dalam tradisi kita beragama ya, sesuatu yang baik memang harus paket komplitnya dilaksanakan, yaitu hablum minallah ya beres, hablum minasnas juga beres. Tapi tentu saja bukan hanya di bulan Muharram toh kita peduli ke anak yatim, kalau bisa setiap saat. Gitu. Kalau bisa dalam setiap saat. Tapi nggak apa-apa. Di bulan tanggal tersebut kita lebih ke komitmen mengingatkan kita kembali, kan manusia itu gampang lupa, maka perlu diingetin gitu. Sama, silaturahim itu setiap saat. Tapi kemudian kita pilih pas hari raya Idul Fitri, kita mengucapkan silaturahim halal bihalal, itu ya bagus-bagus saja. Sama, kita menyayangi ibu kita sepanjang hidup kita. Tapi kenapa kok ada kemudian orang punya ide hari ibu, misalnya tanggal 22 Desember ya, itu salah satunya untuk mengingatkan kita, sibukmu di dunia itu loh, jangan lupa loh, kamu itu punya tugas untuk menghormati ibumu, kira-kira yang lupa itu. Maka manusia mudah lupa, maka perlu diingatkan. Terima kasih Bu Rate. Berikutnya dari Ibu Nina. Assalamualaikum Pak Ali, izin bertanya, apakah kita bisa tahu bahwa ibadah kita itu sudah benar atau belum? Atau apakah seluruh ibadah kita pasti diterima oleh Allah? Oke, baik. Mari kita lihat, Mbak Naja bisa bantu kita di surah nomor 7. Ayat yang ke-56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tam'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Iya, poin kita pada tengah ayat yang menyebut berdoalah atau juga bermakna beribadahlah, karena doa adalah inti ibadah kepada Tuhan itu dengan rasa takut khawatir kalau tidak diterima. Itu maksudnya. Tapi juga penuh harap. Jadi kalau pertanyaannya, bisakah kita tahu bahwa ibadah kita sudah diterima oleh Allah? Apakah semua ibadah kita diterima oleh Allah? Kita tidak tahu persis. Yang tahu hanya Allah. Apalagi orang lain. Gitu. Tapi kita harus optimis, penuh harap. Itu maksudnya. Maka ini ibarat dua sayap burung. Ya. Jadi tidak boleh paket ini dipisah. Satu sisi hati kita merasa mungkin ibadah kita kurang. Tapi jangan hanya di situ. Terus kemudian akhirnya apa, ibadahku kurang, aku ini nggak ada harganya. Oh, itu nggak sopan juga sama Allah. Nggak boleh begitu. Bacaanku nggak fasih, maka mungkin salah, nggak diterima, artinya beda. Itu namanya, mohon maaf itu, cerewet itu. Yang cerewet bukan Tuhan, biasanya Ustadz cerewet itu. Ya, makanya nggak boleh. Kita kok pesimis gitu. Maka harus diikuti dengan penuh harap, optimis, tauman, khaufan, wa tama'an. Nah, dari kombinasi kedua sifat inilah yang kemudian menghasilkan sebuah keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga jangan sombong dengan ibadah kita, tapi juga jangan berkecil hati dengan ibadah kita. Itu yang harus kita rasakan ya. Karena apa? Pada hakikatnya kita bisa beribadah itu pun sudah anugerah dari Allah. Kita bisa sujud, kita bisa beramal, kita bisa hadir di majelis ilmu. Ini harus yakin ini anugerah Allah. Di saat orang lain misalnya berat untuk melakukan itu semuanya, kok kita itu loh diberi kemudahan melakukan itu semua. Itu nikmat yang luar biasa dan harus disyukuri. Dan ketika kita syukuri, kita akan semakin ketagihan berbuat kebaikan itu. Itu tanda diterima itu. Jadi kira-kira kalau pastinya apakah kita tahu, bisa tahu amal kita terima, wallahu a'lam. Tapi ada indikator tanda-tandanya. Di antara bentuk tandanya apa? Bentuk tandanya kalau kita mengerjakan kebaikan itu, ibadah itu dengan rasa senang, dengan penuh hati yang gembira. Meskipun nggak bisa selalu ya, itu mungkin terkadang ada beratnya juga, itu manusiawi saja. Tapi yang dominan itu yang seperti itu. Dan kita merasa sedih kalau kita tinggalkan. Kita merasa hati kita ada sesuatu yang kurang kalau kita tidak lakukan. Maka insya Allah itu indikator ibadah kita diterima oleh Allah.
Contoh, ibu sudah terbiasa bangun malam. Satu saat kok ada karena satu dan lain hal, terus kita enggak. Bukan karena head ya, kalau head emang itu anugerah toh kita. Tapi karena satu lain hal kita enggak. Terus akhirnya kita merasa, ya Allah, kenapa kok tadi saya tinggalkan? Sayang banget. Itu tanda diterima itu. Ya, tanda terima seperti itu. Dan itu lebih bagus ketimbang orang setelah sholat malam terus sombong gitu, bikin status, alhamdulillah apa di malam bangun dapat 2 juz misalnya kira-kira. Itu namanya takabur, malah tidak baik gitu ya. Nah, itu pendapat para ulama seperti itu. Jadi kembali lagi tentu apa namanya yang tahu pasti diterima tidaknya amal kita hanya Allah, tapi ada min alamatin ya istijabah, tanda-tanda kita amal kita diterima, insya Allah salah satu seperti itu. Termasuk kalau kita berbuat baik, di antara indikatornya apa? Tidak kecil hati kalau gagal, tidak berbangga diri kalau berhasil. Jadi kalau teman-teman semakin istiqomah ibadahnya, berbuat baiknya, ikut kajiannya, terus kemudian dikomentari negatif oleh orang, kita tidak kecil hati, itu tanda berhasil tuh. Tapi kalau kemudian bikin status malahan, itu kenapa aku udah berbuat baik kok dibully ya, dijelek-jelekin ya, disalahpahami ya. Nah itu belum itu. Itu masih harus belajar lagi prosesnya itu. Nah sebaliknya, terus kemudian ketika orang memuji juga dia hanya mengucap syukur, alhamdulillah. Kalau toh kemudian ini diberikan apresiasi oleh orang, kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Lanjut, Mbak. Berikutnya dari Ibu Vini, Assalamualaikum Pak Ali, mau bertanya, apabila masih menyelesaikan membayar hutang puasa Ramadan, tetapi juga ingin berpuasa Muharram, apakah boleh? Membayar puasa Ramadan hukumnya wajib ya. Puasa Muharram hukumnya sunnah. Maka dahulukan niat yang wajib dulu. Bahwa itu dibarengkan dengan orang lain yang berpuasa sunnah, Muharram, monggo. Tidak apa-apa, dikerjakan kapan saja boleh, di saat yang penting bukan hari-hari yang diharamkan. Ya, nah nanti urusan pahalanya apakah nanti Allah akan kasih pahala Muharram juga, ya sudah, itu biarlah Allah yang memutuskan. Tapi niat kita usahakan untuk mendahulukan yang wajib dulu daripada yang sunnah. Karena pahalanya gede yang wajib loh, Bu. Jangan lupa itu. Tadi maka Nabi mengatakan kan afdhalus siyam ba'da Ramadan. Berarti apa sebaik-baik puasa setelah Ramadan? Jadi Ramadan termasuk bayar puasa Ramadan itu pahala lebih gede ketimbang puasa Muharram. Maka jangan ngejar yang kecil, melalaikan yang gede. Gitu. Terima kasih. Berikutnya dari Pak Ismail Akbar di Menteng. Mohon izin Pak Ustadz, umumnya atau kebanyakan manusia kebalikan dari apa yang dimaksud di surat 28 ayat 77. Bagaimana salahkah hal ini atau semua kembali kepada niatnya? Iya. Manusia produk lingkungannya, Pak. Itu salah satu ungkapan yang populer ya Pak Ismail ya. Manusia produk lingkungan. Jadi kesimpulan Bapak itu benar dan salah satu faktornya Pak, ya karena lingkungan kita umumnya manusia, doktrin-doktrinnya, norma-normanya itu dibangun di atas norma yang seperti itu. Kehidupan yang mohon maaf duniawi, materialistik. Di sekolah, di kehidupan sosial. Sekarang kita ambil contoh saja, disebut orang sukses, itu kan kalau umumnya pandangan kita kan materi kan, gitu. Ya misalnya kalau dari di sosmed, sosial media ya sukses itu kalau followernya berapa, yang subscribernya berapa, yang susah. Bukan nilai tentang misalnya kebaikannya, hubungan sosialnya, terus status kehidupan rumah, enggak, itu enggak jadi ukuran itu. Ya, orang disebut sukses itu mayoritasnya seluruh dunia ini ya mainstream aslinya arus utama ya itu itulah salah satu faktornya yang kenapa Bapak menyimpulkan ini kebalik. Dan itulah tugas kita sebagai orang yang mukmin untuk kemudian tidak berlebihan mengikuti arus, tapi kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ismail. Berikutnya dari Pak Sandi Rubianto. Pak Ali, bila tanggal 10 Muharram disebut Hari Raya Anak Yatim atau Lebaran Anak Yatim, mengapa kita boleh berpuasa? Karena jangan Pak maksudnya. Iya, betul. Ya, sebetulnya istilahnya bukan hari raya Id ya Pak ya. Bukan Id. Kalau Id karena diharamkan puasa. Pertama penyebutan itu sebagai lebarannya anak yatim itu dalam konteks maksudnya itu membagi kebahagiaannya.
bukan masalah ritual hari rayanya. Nanti kan nggak ada sholat Id anak yatim tuh, nggak ada lebaran anak yatim itu sholat Id dulu anak yatim tuh, nggak ada ritual itu. Itu jadi maksudnya itu lebaran di sini kita lihat dari sisi kegembiraannya. Nah, maka kegembiraannya itu khusus untuk anak-anak yatim. Nah, kita yang bukan yatim kan dianjurkan untuk puasa sunnah. Nah, kira-kira begitu. Baik. Mungkin cukup atau masih ada? Terakhir kali ya, satu lagi ya Pak ya, terakhir. Ada satu lagi ya Pak. Dari Ibu Nadia nih. Pak Ali izin bertanya, ada momen di saat kita berdoa atau sholat, kita bersimpuh kepada Allah sampai tidak dapat mengungkapkan apa yang ada di hati kita, sampai tidak bisa berkata-kata nih Pak. Hanya mohon ampun dan semata-mata mohon petunjuk dan ridhonya. Apakah itu salah Pak? Atau gimana? Apa ada petunjuk yang lainnya caranya? Jadi kalau kita lihat di Al-Quran, variasi para nabi berdoa itu macam-macam. Termasuk yang model tadi itu ada. Gitu. Contohnya doa Nabi Ayub ketika beliau itu sakit. Kan doanya cuma bilang, ya Allah aku sakit, engkau maha penyayang ya Allah. Gitu aja. Enggak minta, ya Allah minta tolong sehatkan aku, hilangkan penyakit dari ini, penyakit kok ngeyel banget, itu angel dituturi ini. Misalnya enggak begitu. Gitu. Ya cuma, ya Allah aku sakit, engkau maha penyayang. Gitu. Ini tapi beda lagi dengan doanya Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika punya kesulitan, beliau doanya muji Allah sambil ngaku salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Gitu. Jadi kalau kita kemudian tidak sanggup lagi mengucapkan kata-kata doa kita yang ada hanya dalam bentuk kita mohon ampun sambil memuji Allah, wah itu bagus. Itu bagus sekali. Itu berarti apa? Memang mencontoh salah satu dari model berdoa para nabi. Begitu ya. Jadi para nabi doanya itu macam-macam. Doa yang nabi yang doanya rinci dan banyak itu salah satu contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Itu banyak itu doanya itu. Dan rinci-rinci itu karena beliau terkenal ini ya. Tapi ada juga nabi yang doanya simpel-simpel saja. Terkadang yang tadi doanya hanya ngaku salah, itu istighfar gitu. Termasuk Nabi Adam kan doanya Rabbana dzalamna anfusana, kan ngaku salah itu. Sehingga kemudian wa ilam taghfir lana, ya jika engkau tidak mengampuni kami, aku termasuk rugi. Itu sebuah pengakuan. Jadi variasi dalam doa banyak sekali dalam Al-Qur'an, yang terpenting jangan keluar dari koridor, yaitu apa? Sampai misalnya apa doa yang tidak pada tempatnya. Misalnya doa kok dendam gitu, ya Allah, orang ini kok jahat banget sama aku, mudah-mudahan besok sambar berdek. Nah, itu enggak boleh. Ya doa kayak gitu enggak boleh gitu. Ya doain aja kemudian ya Allah semoga diberikan hidayah. Itu yang baik-baik. Jangan doain sambil berdek tabrak mobil, jangan. Itu namanya doa penuh kebencian, enggak boleh. Tapi enggak boleh terlalu minimalis mengatakan doa ya Allah, engkau tahu yang ku mau. Jangan juga gitu ya. Tapi lebih baik tadi istighfar, mohon ampun. Begitu. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Mari kita hadirkan niat baik kita semuanya. Ini majelis yang sangat mulia ya, di hari yang mulia. Maka mari kita membaca suratul Fatihah untuk doa kita semuanya. Mohon dihadirkan dalam doa kita masing-masing. Mungkin ada kerabat kita yang belum lama ini sudah dipanggil oleh Allah. Semoga mendapat anugerah kebaikan dengan wafatnya itu. Mungkin ada yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Yang sedang punya kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan. Yang punya hajat-hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih dan mohon maaf, Mbak Rima akan menutup kaji kita sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan pada hari Rabu pekan depan tanggal 17 Agustus 2021 kembali melanjuti mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol Covid dimanapun Anda berada. Saya Rima Wirasakti, Nadia Laras pada Sari Tilawah, Diana Muhdi dan Ratih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.